Perkenalkan, nama saya Yofiandi Dermawan dari kelas 11 IPS. Kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ini karena setiap kejadian, baik itu peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses terjadinya hal tersebut. Yang kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Dalam sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya, itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang selanjutnya ada urutan sebab akibat. Setelah kita bisa mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi ini dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, generik, bukan berfokus pada partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas, contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Sekarang kita menganalisis teks eksplanasi, yaitu ada struktur dan kaidah kebahasaan. Di sini saya ada memberikan satu buah teks eksplanasi yang judulnya itu kemiskinan. Saya bacakan, kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti bangkrut, musibah, perbudakan. Struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin, perilaku gengsi, sehingga masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Sebenarnya, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya adalah menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif untuk mengatasi kemiskinan.
Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Saya akan menganalisis struktur teks eksplanasi dari teks yang berjudul kemiskinan tersebut. Struktur teks eksplanasi biasanya terdiri dari 3 urutan, yaitu pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum tuh ada di bagian dari paragraf pertama yang dari kemiskinan sampai ujungnya juga kemiskinan juga. Itu termasuk pernyataan umum. Yang kedua ada sebab akibat. Sebab akibat itu ada di paragraf kedua dan ketiga juga. Yang paragraf pertama sebab akibat dari kemiskinan sampai kebutuhan. Paragraf kedua sebab akibat dari sebenarnya sampai kemiskinan. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi itu ada di bagian terakhir atau menarik kesimpulan. Itu dari bagian seharusnya sampai Indonesia. Oke, sekarang saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks yang saya buat tadi. Yang pertama, penggunaan konjungsi. Yang A itu ada konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh dari teks yang saya buat itu kemiskinan terjadi sebab. Jadi sebabnya itu termasuk jadi konjungsi kausalitas. Jadi teksnya itu di kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang B itu ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh teks yang saya buat adalah sehingga kemudian kerjasama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif untuk mengatasi kemiskinan. Yang dimasukkan konjungsi kronologis di teks ini itu di kata-kata kemudian. Yang kedua ada penggunaan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi dijumpai banyak kata teknis atau biasa disebutnya peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh yang dari teks yang saya buat adalah perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Jadi yang dimasukkan itu adalah konsumtif. Sekian presentasi saya dengan materi teks eksplanasi. Terima kasih.